Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Solih-solihah. Anak Indonesia yang hebat, cerdas, luar biasa. Kurotai, pengeju mata. Calon pemimpin masa depan. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Hari ini masih bersama Ustazah Ani dan si cantik salihah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ani, alhamdulillah ya Allah. Ustazah Ani sehat nggih? Ustazah, kita lanjutkan latihan soal lagi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sayangku, Ustazah Ani sehat walafiat, penuh semangat untuk salih-salihah, anak Indonesia yang hebat, calon pemimpin masa depan. Oke, kali ini kita masih tetap dalam pembahasan soal latihan PKK atau UKK atau PAT kelas 3 SD, tema 7, perkembangan teknologi. Kali ini bentuk soalnya adalah isian. Yuk bersama-sama kita bahas, kita kupas soal-soal UKK latihan ini. Perhatikan sayangku, perintah soalnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sayangku. Nomor 1. Tony setiap kali ulangan suka mencontek hasil jawaban temannya. Memberikan saran kepada teman yang bertindak kurang terpuji, sebaiknya menggunakan bahasa yang titik. Yang apa ya saja? Yang baik. Iya sudah, yang sopan sudah. Oke, yuk. Subhanallah, betul sayangku. Kita kalau mau menyampaikan, ya, memberikan nasihat kepada teman kita, ya sayangku. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, ya, bagaimana kita harus memberikan nasihat sayangku, ya, agar apa sayangku? Agar teman kita masuk ke jalan yang benar, jalannya sayangku. Ya, kalau salih-salihah itu memberikan memberikan nasihat, subhanallah, kalau temannya nanti mau berbuat baik, subhanallah, pahalanya luar biasa pada salih-salihah, karena bisa menunjukkan jalan yang benar kepada temannya sayangku. Jadi kita dengan apa sayangku caranya? Yaitu dengan sikap yang baik, ya, tutur kata yang sopan, ya nak ya, tidak menyakitinya, ya nak ya, sopan, tidak menyakitinya, ya. Oke, itu ya sayangku ya. Oke, perhatikan baik, ingat sayangku, ya. Soal nomor 2. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua merupakan arti dari titik. Apa saya Inggris ika gitu maksudnya. Itu maksudnya yang ada di Garuda itu Pak Mas, apa lupa Pak Mas? Iya sang ika apa ya? Coba apa ya? Kok ika nih ya. Betul. Ini kan tunggal ika. Iya sayangku, jangan ika, bineka tunggal ika. Ya sayangku, bineka itu beraneka macam, berbeda-beda. Ya, tunggal itu satu. Ya, tunggal itu menyatu, nah bukan satu. Tunggal itu menyatu. Menyatu. Ya, ika menyatu jadi satu. Tunggal jadi satu. Jadi maksudnya berbeda-beda walaupun berbeda-beda apa fisiknya, ya. Mungkin kalau salih-salihah tahu, ya, teman saudara-saudara kita
yang berada di timur ya, yang ada di timur ya, seperti di Irian Jaya itu kan kulitnya hitam, kemudian rambutnya kriwil-kriwil gitu ya kan. Nah, kemudian ada berbeda-beda fisiknya ya. Ada yang hidungnya mancung ya, ada yang hidungnya pesek, ada yang mukanya bulat ya, ada yang gendut, ada yang ya berbeda-beda sayangku ya, itu fisiknya. Nah, kemudian berbeda-beda sifatnya ya, sifatnya berbeda-beda. Ada yang apa itu penyayang, penyabar ya nak ya. Oke. Dan juga berbeda-beda bahasanya sayangku, berbeda bahasanya. Ada bahasanya, ada bahasa Jawa ya. Kalau kita bahasa Jawa, kita orang Jawa, orang Ponorogo, itu bahasa Jawa. Maka kita menggunakan bahasa Jawa ya. Nah, teman kita dari Madura menggunakan bahasa Madura ya. Kemudian ada orang mana Bugis menggunakan bahasa Bugis. Ini semuanya berbeda-beda sayangku ya, beda bahasanya, berbeda budayanya itu. Kebudayaannya itu ya termasuk pakaian adatnya, tariannya ya sayangku lah. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia, NKRI. Kita adalah satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke sayangku, kita junjung tinggi. Untuk apa bahasa Indonesia? Untuk mempersatukan bahasa-bahasa seluruh Indonesia yang berbeda-beda. Oke nak, paham ya? Bhinneka Tunggal itu berada di ini nak, di burung Garuda nak, berada di kakinya, cengkraman ada pita itu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah sayangku semboyan bangsa kita, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia, NKRI, harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke sayangku. Nomor 3 nak. Oke, perhatikan gambar di samping. Di samping di atas sudah. Nah, gambar di samping ya, di atas ya. Proses pembuatan pakaian ya. Proses pembuatan pakaian sebelum jadi kain, itu jadi kain ya, adalah titik-titik dan titik-titik. Itu sayangku, perhatikan. Pertama, itu apa? Kapas ya nak ya. Kapas itu yaitu kapas dari petani kapas ya sayangku, dari petani kapas. Kemudian kapasnya diapakan itu? Dijadikan panjang. Jadi apa itu? Jadi benang ya, jadi benang. Nah itu diapakan sayangku? Itu sih Salih cantik kok lucu ya. Tatal apa nak? Dipintal ya, memintal, dengan memintal, iya memintal, memintal ya, itu dipintal juga panjang sekali ya, gulung ya. Kalau itu gini kan, kalau tidak pakai tangan nggak panjang, saya nggak makan dengan menggunakan itu dipintal set, jadi ini set gitu ya, tarik set gitu. Nah kemudian digulung-gulung, udah jadi gulung, jadi benang sayangku. Setelah jadi benang, kemudian diapakan sayangku? Dengan ini sudah jadi benang panjang, kemudian dimasukkan gitu ya, dimasukkan ya sayangku. Oke, namanya apa? Di ini sudah, itu tenun sudah. Aku nggak lupa sudah ditenun. Iya coba. Oke, dengan cara menenun, subhanallah luar biasa, Salihah cantik. Ya, memintal benang atau memintal kapas, bukan memintal benang, astagfirullah. Memintal kapas menjadi benang, ya. Kemudian menenun benang menjadi kain. Setelah menjadi kain, oke, di toko penjahit, dipotong, dipola dulu sayangku. Dipola dulu, dibentuk pola, setelah dipotong, kemudian dijahit, direkatkan menjadi satu, yaitu dijahit menjadi baju. Oke, alhamdulillah sudah. Nomor 4 sekarang sayangku. Oke, di antara bangun di samping
Di atas saya. Yang tidak mempunyai simetri lipat adalah gambar titik-titik. Yang dilipat nak, nggak ketemu dilipat. Oh nggak ketemu. Ingat kemarin saya oke. Kita mulai dengan nomor 1 coba ya nak. Nomor 1 dilipat. Bisa nggak dilipat? Mences, iya mences nggak bisa. Coba lagi, kok lagi. Nggak bisa, mences lagi. Oke, coba lagi, tepuk lagi. Mences lagi. Berkali-kali ditekuk-tekuk yang nomor 1 ini nggak bisa. Ini namanya bangun apa nak? Itu namanya jajaran ginjang. Aku ingat sudah. Alhamdulillah selesai ingat. Iya, ini jajaran ginjang. Jajaran ginjang itu tidak memiliki simetri lipat nggak bisa, nggak ketemu. Jadi jawabannya apa nak? Yang nomor 1 sudah jajaran ginjang. Oke. Oke, subhanallah, betul nak. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 5 sayangku, nomor 5 ya nak ya. Oke, bangun datar yang mempunyai jumlah simetri yang tak terhingga adalah apa sayangku? Titik. Ayo. Itu saudara, banyak dilipat-lipat, putar-putar saja ya. Iya sayangku, yang diputar-putar. Banyak juga sini. Ketemu lagi. Apa sayangku? Sudah lingkaran coba ya. Oke, subhanallah, selesai cantik, betul nak. Yaitu bangun datar yang mempunyai jumlah simetri putar yang tak terhingga adalah lingkaran, yaitu diputar lagi, ketemu lagi, sedikit aja, tak ketemu. Oke nak ya. Oke ya, coba sayangku, coba perhatikan sudah ya. Oke nak sayangku, perhatikan ini nak. Bangun persegi ya, coba persegi itu yang mana sih? Bangun persegi lah, ini ya, bangun persegi nak. Bangun persegi itu memiliki simetri lipat 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ya, ada 4 simetri lipatnya ya. Kemudian simetri putarnya diputar lagi 1, 2, 3, juga ada 4 sayangku. Sumbu simetrinya, ingat sumbu simetri itu garis-garis ya, garis-garis yang sumbu melipatnya itu ya, ingat dulu, dilipat dikasih garis, lipat kasih garis itu kan. Nah, itu juga ada 4. Inilah persegi, ada 4 simetri lipat, 4 simetri putar dan 4 simetri sumbu simetrinya. Oke, sekarang sayangku ganti sekarang persegi panjang. Persegi panjang, coba perhatikan. Persegi panjang itu memiliki 2 simetri lipat, 1, 2. Simetri putarnya juga 2 dan sumbu simetrinya juga 2. Oke, ingat sayang ya. Perhatikan. Kemudian untuk belah ketupat, nah seperti ini sayangku, gambar belah ketupat ya. Belah ketupatnya itu ada simetri lipatnya ada 2, kemudian simetri putarnya ada 2, dan sumbu simetrinya juga ada 2. Ini namanya belah ketupat. Oke sayangku, kita lanjutkan lagi nak sayangku, yaitu dengan jajaran genjang. Nah ini sayangku, ini jajaran genjang sayangku. Jajaran genjang ini ingat dilipat-lipat 1, bingung, nggak bisa, nggak ketemu karena tidak memiliki simetri lipat. Nah simetri putarnya diputar-putar ada 1, kembali lagi ada 2 simetri lipatnya. Simetri sumbunya karena nggak bisa dilipat maka tidak memiliki sumbu simetri. Oke, paham ya nak ya? Kita lanjutkan lagi sekarang yang segitiga sama kaki ini. Segitiga sama kaki, kakinya sama ya. Simetri lipatnya itu ada 1. Lah, nggak memiliki sumbu simetri putar nak, diputar nggak ketemu ya. Kemudian simetri lipatnya 1, karena dilipatnya 1 maka sumbu simetrinya ada 1. Oke, kita lanjutkan lagi nak. Kemudian segitiga sama sisi, ini segitiga sama sisi, sisinya sama nak, sisinya sama. Karena sisinya sama maka segitiga sama sisi itu simetri lipatnya dilipat-lipat 1 ketemu, 2 ketemu, 3 ketemu, menjadi 3 simetri lipat. Kemudian diputar-putar 1 balik lagi, 2 balik lagi, 3 balik. Oh subhanallah, ada 3 simetri putarnya.
Karena simetri lipatnya itu ada 3, maka sumbu simetrinya ada 3 sayangku. Oke, nah sekarang segitiga sembarang. Segitiga sembarang dicari-cari nggak ketemu-ketemu, nak dilipat-lipat nggak ketemu. Nggak memiliki simetri putar dan tidak memiliki sumbu simetri. Oke, sekarang segitiga siku-siku. Segitiga siku yang mana ya? Seperti ini sayangku. Segitiga siku-siku, ada sikunya. Ada sikunya ya nak ya. Oke, segitiga siku-siku itu sumbu lipatnya 1 nak ya. Sumbu lipatnya 1, sima putarannya nggak ada, nggak punya simetri putar. Lah, sumbu lipatnya 1 karena apa? Sumbu simetrinya 1. Astagfirullah, mohon maaf ya. Karena simetri lipatnya 1, maka sumbu lipatnya sumbu simetri. Astagfirullah, 1. Oke. Kemudian nak, trapesium sama kaki nak ini ya, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ini simetri lipatnya 1 ya nak ya. Lipat 1, nggak memiliki simetri putar. Kemudian sumbu simetrinya 1 karena sumbu lipatnya 1. Oke sayangku. Kita lanjutkan dengan trapesium sama siku-siku. Trapesium siku yang mana ya? Ini sayangku. Nah, trapesium siku-siku itu dilipat-lipat nggak ketemu simetri lipatnya, nggak ada, nggak memiliki sayangku ya. Kemudian simetri putarnya diputar-putar juga nggak memiliki nak, nggak memiliki. Kemudian sumbu simetrinya juga tidak memiliki. Oke, sekarang trapesium sembarang. Ini trapesium sembarang nak. Trapesium sembarang itu sama nak seperti trapesium siku-siku ya, yang tidak memiliki sumbu lipat, nggak memiliki nak ya. Kemudian simetri putar nggak memiliki, sumbu simetri juga tidak memiliki. Oke. Kemudian layang-layang sayangku, ini subhanallah, layang-layang indah sekali. Oke, layang-layang itu simetri lipatnya 1. Nah, 1 dilipat ke atas nggak bisa, nah itu cuma 1. Loh, 1 itu pada ya. Ya, kemudian di atas nggak bisa. Jadi cuma 1 simetri lipatnya, simetri putarnya putar-putar nggak ketemu-temu. Kemudian sumbu simetrinya itu cuma 1 karena simetri lipatnya 1. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nak, itu lingkaran sayangku. Lingkaran itu sumbu lipatnya banyak sekali, tak terhingga. Lipat-lipat banyak, kayak capek karena kebanyak, tidak terhingga. Sama juga simetri putarnya, sama juga sumbu simetrinya. Lingkaran itu tidak terhingga. Oke sayangku. Oke, semoga Allah memudahkan sayangku ya. Tetap semangat ya. Nak, sekarang nomor 6 nak ya sayangku. Perhatikan gambar di samping, itu di atas. Gambar di samping adalah motif batik Toraja, Sulawesi Selatan. Motif ini namanya titik. Ini motif batik namanya apa nak? Aku nggak tahu saja. Aku lupa saja. Enggak lupa saja. Nggak saya baca. Astagfirullah. Iya nggak apa-apa wis. Iya lupa membacanya toh, nggak apa-apa. Yuk sekarang saja ini ya. Ini adalah batik motif Toraja atau Sulawesi Selatan, nah ya. Ini namanya Paksulan Sang Bu. Ya. Ingat-ingat lo ya. Batik Paksulan Sang Bu, diingat-ingat lo ya. Seperti itu gambarnya, batiknya seperti itu ya. Namanya Paksulan Sang Bu ya. Ini ya. Kemudian nanti kalau ada ini saja, nih sayangku, inilah batik Toraja ya sayangku, batik Toraja Sulawesi Selatan. Oke, ini motif ingatkan ya, kalau motifnya seperti itu nak, batik Pakadang Pau, yaitu batik Pakadang Pau seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian
sampingnya nak ya. Sampingnya itu motif nilimbongan ya. Batik nilimbongan ya, yang bunder-bunder ya. Apa? Bunder-bunder. Lingkaran itu seperti itu ya. Batik limbongan. Kemudian bawahnya sengku, bawahnya itu tadi ya, batik pangsulan sang buho ya. Kemudian sampingnya ini yang terakhir ini, batik ini yang itu ya, gambar apa ya itu nah? Apa kayak gambar ada matanya, kerbau gitu. Kurang paham saja ya, gambarnya itu ada matanya ya. Inilah namanya batik pok tedong ya, batik pok tedong ya. Ingat-ingat ya, ini semua adalah batik Toraja. Oke, ini masih ada lagi nak. Ini masih ada lagi, ini batik juga masih tetap Toraja ya. Ini tadi yang itu tadi batik pangsulan sang buho, yaitu seperti yang tadi. Kemudian sampingnya itu nak ya, motifnya segitiga ya, ya itu ya, bidang segitiga, motif pak kolong buguk ya, motif pak kolok buguk ya. Ingat-ingat sayangku ya, namanya susah ya, nggak apa-apa. Bismillah. Kemudian bawahnya itu kayak matahari, bunga matahari nah ya, itu pak tangko patung ya, pak tangko patung ya. Ingat-ingat sayangku ya. Kemudian sampingnya itu adalah itu apa itu sama ya, bidang segitiga nak ya, dekoratifnya batik pak polok ya, pak polok songkang ya, pak polok songkang. Ini semua dari tanah Toraja ya nak ya. Sayangku, yang ini batik Solo ya, dia batik Solo, namanya batik Parangkusumo. Seperti ini batik Parangkusumo ya. Kemudian sebelahnya nak, inilah salah satu contoh motif batik Pekalongan seperti ini ya, contoh salah satu contohnya ya. Kemudian bawahnya nak, batik Yogyakarta, itu namanya motifnya ceplok ya, ceplok. Sampingnya nak, itulah batik Cirebon, namanya Mega Mendung ya, batik Mega Mendung. Itu kayak mendung kan? Batik Mega Mendung. Oke, sekarang nih lah, ini namanya songket nah ya, yaitu songket, kain songket ya, kain songket yang ditenun nih ya. Kain songket berasal dari motifnya itu kayak seperti itu ya. Kemudian sampingnya itu adalah batik Sasiringan ya, yang berasal dari Banjar Kalimantan ya nak ya. Kemudian sebelahnya adalah batik tenun, yaitu dari Nusa Tenggara. Oke, bismillah ya, kita cinta kain batik Nusantara. Subhanallah, begitu indahnya bangsa kita, beragam ya, batik ya Nusantara itu luar biasa banyaknya. Ini hanya cuma sebagian sudah ya, banyak kalau itu ya. Biasanya inilah keanekaragaman luar biasa di tanah air kita, di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai sayang. Oke. Nomor 7 sayangku, nomor 7 nak ya. Di depan rumah kami setiap pagi. Lirik lagu di atas adalah baris pertama lagu Tukang Sayur. Bunyi lirik lagu baris kedua adalah di depan rumah kami setiap pagi. Di depan kamu, aku lupa ya sayang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, semangat pokoknya. Lewat tukang sayur langganan ibu. Oke, ini coba. Nah, ini adalah lagu Tukang Sayur karya A.T. Mahmud ya. Coba ya, coba Ustazah. Ini coba ya. Di depan rumah kami setiap pagi, lewat tukang sayur
langganan ibu. Sayur-sayur, sayur-sayur. Nih, bait yang pertama ini baitnya ya, Assalamualaikum. Demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah. Dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur-sayur, sayur-sayur. Demikian seru bang tukang sayur. Oke, ini sayangku ya. Ini lagu tukang sayur karya A.T. Mahmud. Oke, sekarang nomor 8 sayangku. Contoh judul lagu anak yang berkait dengan hasil teknologi pangan adalah titik. Itu sudah roti terus itu ya. Oh, coba Ustazah. Oh, rotiku ya nak ya. Judulnya adalah rotiku. Iya Ustazah, maaf. Oke, ini sayangku. Judulnya adalah rotiku. Karya A.T. Mahmud ya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Ya, ini sayangku ya. Nomor 9 sayangku, membuat keterampilan dan kerajinan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan teknik menyambung. Salah satu contoh kerajinan menggunakan teknik menyambung adalah itu saja. Iya. Baju saja baju. Oke, coba nak. Oke, membuat baju ya. Oke, membuat baju itu ya, itu adalah cara menyambung ya, kain-kain dipotong-potong kemudian bisa gabung-gabung jadi baju yang kita pakai ya, sayangku. Ini adalah salah satu contoh teknik menyambung. Ada yang membuat tas, itu juga menyambung lah ya. Tas, kemudian membuat dompet ya. Tas, dompet, sepatu itu juga disambung, ada yang disambung ya. Sepatu itu juga tekniknya menyambung ya. Ada yang dilem kalau sepatu, ada yang dilem, ada yang dijahit, ada yang kombinasi jahit dan lem ya. Itu nak. Oke, paham ya? Nomor 10 sayangku. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Di bawah ini itu sudah alat yang dipakai untuk memotong adalah titik. Dicari yang untuk memotong. Itu sudah gunting, sudah gunting. Kelihatan tuh guntingnya. Iya, gunting. Sama apa lagi kita itu? Itu sudah yang kuning-kuning itu sudah. Yang untuk motong-motong itu sudah. Apa namanya ya sudah? Cutter ya sudah. Oh iya, gunting cutter. Oke ya, sayangku. Ya betul. Insyaallah gunting, cutter, lah itu ada isolator cutter atau pemotong isolasi itu ya yang diginikan itu itu ya. Inilah alat-alat untuk pemotong. Oke. Ya, alhamdulillah sudah selesai sayangku. Selesai saja, alhamdulillah sudah. Iya nak, alhamdulillah sudah selesai nak. Oke, tetap semangat nak sayangku. Belajar tetap semangat. Gapai cita-citanya setinggi-tingginya. Oke nak, ingat sayangku. Ingat sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Oke, inilah kekuatan kita nak ya. Kekuatan kita. Kalau kita insya Allah dekat dengan Allah, Allah akan mudahkan kita. Sayangku ya. Kemudian ingat juga sayangku, selalu tersenyum ya.
dan bahagia selalu. Dan ingat, selalu minta doa restu sama ayah bunda kita. Kita doakan mereka, ya. Dan juga kita selalu membahagiakan orang tua kita. Ingat sayangku, ridho fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu bergantung pada murkanya orang tua. Sayangku, insya Allah kalau kita itu selalu membahagiakan ayah bunda kita, ya, insya Allah sukses dunia akhirat untuk kita. Ingat, doa terus, doakan mereka agar sehat walafiat selalu, sukses. Oke, insya Allah itu. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf dari saudara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.